Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum Assalamualaikum kita warahmatullahi wabarakatuh. mulai, kita buka dulu untuk sesi kuliah ini dengan bacaan Al-Fatihah. Kita Al-Fatihah sama-sama supaya dalam proses belajar mengajar ini bisa terlaksana dengan baik dan dapat dipahami semua. Ala hadiyah Al-Fatihah. Baik, untuk sesi selanjutnya langsung yang ke topik berikutnya, yaitu lingkungan bisnis eksternal ya, yang dipresentasikan Mas Andre Ramadan sama siapa ini? Langsung. Sama Bernard, Pak. Saya. Bernard. PPT-nya bisa dibuka ya, di share screen aja. Ini nanti 40 menit off ya, Pak Dedi? Iya Pak, 40 betul menit Pak. off ini nanti. Iya, Empat- kita jeda sebentar, nanti masuk lagi ya Pak. Oh ya, oke. Biar bisa kerekam juga soalnya Pak. Baik. Silakan Mas Dedi, bisa share screen-nya, dimulai. Mas Andre, silakan Mas. Ini siapa? Yang bakal presentasi Mas ini sih. Mas Bernard. Silakan Mas Bernard Mas di share screen. Maaf, Pak. Jadi bisa bantu share screen-nya dari Bapak. Soalnya saya pakai HP. Saya aja nih. Oh ya, dari Pak Andre. Ntar saya yang bacakan. Pak Dedi ini masih desain lebar. Pak Dedi desain screen. Pak Dedi belum bisa share screen. Mas Andre udah saya jadikan host, silakan Mas. Monggo Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bernard Maulana, Andre Ramadan, Kiki Maharna, dan Apriansa. Saya akan coba menerangkan tentang lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal ini kita mulai dari poin A, variabel pada lingkungan sosial. Nah, variabel dalam konteks lingkungan sosial merujuk pada berbagai faktor atau elemen yang dapat mempengaruhi atau diperoleh dari lingkungan sosial seseorang atau suatu kelompok. Lingkungan sosial melibatkan interaksi antara individu,
kelompok, dan masyarakat secara umum. Beberapa variabel yang dapat diperhatikan dalam konteks lingkungan sosial meliputi next, budaya. Budaya yaitu norma dan nilai. Di sini dijelaskan aturan perilaku dan keyakinan yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, bahasa. Komunikasi verbal yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Poin kedua, struktur sosial. Struktur sosial ialah antara lain kelas sosial dan juga sistem kasta atau strata. Kelas sosial, posisi ekonomi, dan status sosial seseorang dalam masyarakat. Sistem kasta atau strata, pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok dengan batasan yang jelas. Next. Poin 3, into institusi. Institusi terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan, keluarga, dan agama. Pendidikan ialah sistem pendidikan dan peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. Kalau keluarga, peran struktur keluarga dalam bentuk individu. Lalu di agama, pengaruh agama dalam norma, nilai, dan perilaku. Next. Keempat, interaksi sosial. Hubungan interpersonal dan kelompok sosial. Hubungan internasional, interpersonal, dinamika antara individu dalam konteks sosial. Sedangkan kelompok sosial, pengaruh dan dinamika dalam kelompok sosial seperti teman sebaya atau keluarga. Next. Ekonomi. Ekonomi yaitu pekerjaan dan perekonomian. Pekerjaan dan perekonomian, pengaruh pekerjaan dan keadaan ekonomi terhadap kehidupan sosial individu dan masyarakat. Next. Keenam, politik. Politik dibagi 2, sistem politik dan partisipasi politik. Sistem politik, struktur pemerintahan dan pengaruh terhadap masyarakat. Sedangkan partisipasi politik, tingkat keterlibatan individu dalam proses politik. Next. 7. Media dan teknologi. Media sosial, pengaruh platform media dan jejaring sosial terhadap persepsi dan interaksi sosial. Sedangkan teknologi, dampak perubahan teknologi terhadap cara masyarakat berkomunikasi dan interaksi. Next. 8. Geografi dan lingkungan fisik. Lingkungan fisik, pengaruh kondisi lingkungan terhadap pola hidup dan interaksi sosial. Variabel-variabel ini bersifat kompleks dan saling terkait, membentuk jaringan faktor-faktor yang membentuk lingkungan sosial seseorang atau suatu kelompok. Analisa variabel-variabel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan interaksi dalam masyarakat. Poin B. Pengaruh lingkungan industri. Next. Apa itu lingkungan industri? Lingkungan industri ialah keadaan atau sekeliling tempat industri yang beroperasi meliputi tanah, udara, air, sumber daya, dan keterkaitannya. Dalam membangun sarana perindustrian, harus diselenggarakan secara tertib dan sesuai fungsinya. Untuk membangun perusahaan strategis, perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung atau wilayah industri. 4 hal persyaratan dalam membangun gedung atau area industri. Yang pertama, keselamatan. Keselamatan area
di area industri harus menerapkan standar keselamatan bagi area dan lingkungan sekitar. 2. Kesehatan. Area industri harus menjamin kesehatan lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan. Ketiga, kenyamanan. Area industri harus memberi kenyamanan bagi pemukiman sekitar dengan menerapkan peraturan yang mampu memberikan kenyamanan bagi lingkungan. Keempat, kemudahan. Kemudahan, area industri menjadi kemudahan dalam peningkatan ekonomi area sekitar. Next. Dalam membangun industri, tentunya tidak boleh mencemari lingkungan dan lokasi industri, atau gedung tidak boleh berdekatan dengan pemukiman warga. Pembangunan fisik yang tidak didukung dengan pelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang tidak berwawasan lingkungan. Next. Untuk mengurangi dampak negatif pembangunan area industri, diperlukan 2 hal, yaitu berwawasan lingkungan, kedua, upaya pembangunan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan artinya berwawasan berarti upaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan di masa datang. Next. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif dari pembangunan area industri adalah dengan AMDAL. AMDAL ialah analisis mengenai dampak alam dan lingkungan, adalah studi mengenai dampak kegiatan yang direncanakan dalam lingkungan hidup. Next. Dengan demikian, adanya dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terstruktur, maka pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib dan berkaitan dari generasi ke generasi hingga tidak merugikan siapapun. Poin C, merinci faktor-faktor strategi eksternal. Strategi eksternal adalah rencana yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Organisasi tersebut termasuk pasar, pesaing, pemerintah, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Strategi eksternal bertujuan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal. Tujuan utama dari strategi eksternal adalah mencapai kesesuaian antara organisasi dan lingkungannya. Hal ini meliputi menciptakan nilai bagi pelanggan, mempertahankan posisi kompetitif di pasar, dan memastikan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Strategi eksternal melibatkan berbagai keputusan dan tindakan, seperti pemasaran, penetrasi pasar, diverifikasi produk, kerja sama dengan mitra bisnis, pengembangan rantai pasokan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, strategi eksternal juga mencakup upaya membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal, seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat umum. Penting untuk organisasi untuk terus memantau dan mengevaluasi lingkungan eksternalnya, serta menyesuaikan strategi eksternal mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, strategi eksternal dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Strategi eksternal, next. Maaf. Wait, Mas, laptopnya. Oh, iya. Sebentar. Iya, ini Mas ya. Ya. Strategi eksternal organisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berada di luar kendali langsung organisasi itu sendiri. Beberapa faktor strategi eksternal yang perlu dipertimbangkan adalah
Pasar dan persaingan. Pasar dan persaingan, dinamika pasar dan tingkat persaingan mempengaruhi strategi eksternal. Analisis pasar dan pesaing dapat membantu organisasi dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk bersaing. Kedua, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara sebuah organisasi beroperasi dan berkomunikasi dengan pelanggan serta mitra bisnis. Strategi eksternal harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketiga, regulasi dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah termasuk regulasi industri, pajak, dan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi strategi eksternal suatu organisasi. Keempat, tren sosial dan budaya. Perubahan dalam tren sosial dan budaya dapat mempengaruhi preferensi pelanggan, citra merek, dan kebutuhan pasar. Organisasi perlu memahami dan menyesuaikan strategi mereka dengan tren ini. Kelima, kondisi ekonomi. Siklus ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran adalah faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi strategi organisasi. Organisasi harus memperhitungkan kondisi ekonomi saat merencanakan strategi mereka. Keenam, perubahan demografi. Perubahan dalam demografi populasi seperti pertumbuhan produk, perubahan struktur usia, dan migrasi dapat memiliki dampak signifikan pada strategi eksternal. Ketujuh, faktor lingkungan dan sosial. Kesadaran akan isu lingkungan dan tanggung jawab sosial semakin menjadi perhatian bagi banyak organisasi. Respon terhadap isu-isu ini dapat menjadi bagian penting dari strategi eksternal. 8. Globalisasi. Perkembangan ekonomi globalisasi memperluas peluang dan tantangan bagi organisasi. Strategi eksternal harus mempertimbangkan pasar dan pesaing global. Kesimpulan, memahami dan merespon faktor-faktor ini penting dalam merancang strategi eksternal yang efektif bagi organisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, Saya lanjutkan ke host. Terima kasih. Oke, untuk presentasinya cukup singkat ya, dan bisa didiskusikan. Siapa yang mau berdiskusi silahkan mengenai bisnis lingkungan ya. Jadi lingkungan eksternal itu memang meliputi dipengaruhi oleh politik dan hukum, ada demografis, kemudian ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Di beberapa faktor-faktor lingkungan eksternal itu yang tentunya di lingkungan industri ya, itu merupakan ancaman pesaing baru biasanya itu, sebagai kekuatan pemasok, kemudian kekuatan pembeli, kemudian produk pengganti, dan intensitas persaingan. Jadi lingkungan eksternal di industri itu yang pertama ya tentunya di kekuatan politik dan hukum. Jadi ada politik dan hukum itu sangat mempengaruhi sekali terhadap lingkungan industri. Kita lihat untuk pemilu saat ini. Pemilu saat ini kan sangat berpengaruh sekali. Itu masuknya kan di politik ya. Jadi politik dan hukum itu sangat berpengaruh sekali, apalagi industri saat ini tentunya ada yang kena imbas terhadap kekuatan politik dan hukum yang ada saat ini. Kemudian yang kedua itu kekuatan ekonomi juga. Kekuatan ekonomi tentunya
berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Itu beberapa yang eksternal ya. Kemudian kekuatan teknologi sejak lama sampai saat ini pasti ada teknologi itu berkembang. Mulai tentunya contoh di sebuah industri kadang awalnya manual dengan mesin-mesin dan manual. Saat ini banyak sekali teknologi atau mesin yang sudah otomatis. Itu kan menggeser suatu kekuatan teknologi. Teknologi jadi mencakup untuk improvement dalam bidang ilmu yang menjadi basis teknologi dan inovasi teknologi. Makanya di suatu perusahaan kadang kalau nggak bisa efisien, kemudian teknologinya juga nggak ada improvement atau perbaikan di sana, kemudian teknologinya udah lama biasanya ya efisiensi tentu makin ini ya bisa dikembangkan. Nah, dengan teknologi itu makin berkembang dan efisiensi pun bisa lebih baik lagi. Kemudian di situ juga ada kekuatan sosial budaya. Jadi kalau kita lihat kekuatan sosial budaya itu mencakup tradisi juga, tradisi, kemudian psikologi pada konsumen, kemudian harapan masyarakat terhadap bisnis. Jadi tradisi tersebut membatasi praktek-praktek sosial untuk jangka waktu yang panjang. Itu di kekuatan sosial budaya. Kemudian yang lain di lingkungan industri. Di lingkungan industri itu tentunya ada beberapa kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam satu industri. Yang pertama, kalau kita lihat ancaman masuknya pendatang baru, yaitu jika ada perusahaan yang sama atau kompetitor itu pasti merupakan persaingan ya di lingkungan industri yang ada saat ini. Kemudian pemasoknya, kekuatan tawar-menawar untuk pemasok atau kita kenal namanya supplier ya. Supplier tuh pasti memberikan price atau harga yang kompetitif. Ada yang makanya kalau supplier harganya atau price-nya agak tinggi ya kadang ditinggalkan oleh customer-nya ya. Kemudian selanjutnya itu kekuatan tawar-menawar pembelinya. Pembelinya dengan harga yang tinggi apakah mampu untuk membeli suatu produk dari perusahaan tersebut. Kemudian di lingkungan industri itu yang keempat itu ancaman produk substitusi. Yang selanjutnya ya persaingan dalam industri itu sendiri. Jadi untuk lingkungan industri ini kalau kita lihat itu kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan dan dalam suatu industri itu ada beberapa kekuatan ya yang perlu